Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali belajar bahasa Jepang. Yaitu materi kali ini ada di buku Minano Nihongo bab 10. Yaitu pertama ada imas, arimas. Yaitu yang artinya ada. Pertama ada imas. Imas itu ada untuk menyatakan keberadaan orang atau benda hidup atau makhluk hidup. Untuk imas, contohnya seito ga imas. Contoh dari gambar, bisa dilihat gambar ya. Seito ga imas, ada murid. Terus beto san ga imas. Beto san ga imas, ada bet, itu nama orang. Tori ga imas. Tori ga imas, itu artinya ada burung. Ya, makhluk hidup, bisa manusia dan hewan. Untuk tumbuhan itu makanya arimas, itu benda mati. Meskipun tumbuhan termasuk makhluk hidup, tapi dia tidak bisa bergerak sendiri. Jadi imas ini menyatakan makhluk yang bisa bergerak sendiri tanpa ada bantuan sesuatu, seperti itu. Yang kedua itu ada arimas, yang artinya ada juga, ada. Itu menyatakan keberadaan benda mati, tumbuhan, dan lain-lain yang tidak bisa bergerak sendiri. Contoh, enpitsu ga arimasu. Enpitsu ga arimasu, ada pensil. Terus, kami ga arimasu. Kami ga arimasu, ada kertas. Terus tadi, ki ga arimasu. Ki ga arimasu, itu ada pohon. Bisa dilihat rumusnya yang di bawah ini. Kata benda, terus menggunakan partikel ga dan imas atau arimas. Selanjutnya kita belajar tentang partikel ni, yang artinya di, dengan judul kurasu ni hon ga arimasu. Kurasu ni hon ga arimasu. Di kelas ada buku, atau dari belakang ada buku di kelas, seperti itu. Partikel ni yang artinya itu di, fungsinya itu untuk memberikan informasi ada apa atau siapa di suatu tempat. Contohnya, kurasu ni seito ga imasu. Kurasu ni seito ga imasu, di kelas ada murid. Kurasu ni sukue ga arimasu. Kurasu ni sukue ga arimasu, di kelas ada meja. Watashi no heya ni terebi ga arimasu. Watashi no heya ni terebi ga arimasu, atau ada TV di kamar saya, atau di kamar saya ada TV, televisi. Rumusnya itu tempat, partikel ni, kata benda, partikel ga, terus imas atau arimas, seperti itu. Coba kalian bisa buat contoh kalimat sendiri, seperti koen ni takusan ki ga arimasu. Koen ni takusan ki ga arimasu, di taman ada banyak pohon, seperti itu. Mohon maaf jika berisik ya. Contoh lain, kurasu ni seito ga imasu. Yang tadi, kurasu ni seito ga imasu, di kelas ada murid. Kurasu ni dare ga imasu ka, untuk kata tanya. Kurasu ni dare ga imasu ka. Nah, untuk kata tanya sendiri rumusnya sama. Tempat, ni, bisa dare atau nani. Dare itu untuk siapa, untuk orang, hanya untuk orang ya, untuk kalau dare menanyakan orang. Dan untuk nani itu buat apa saja kecuali orang. Dare atau nani, ga imas atau arimas. Imas untuk makhluk hidup, harimas untuk benda mati.
Kurasu ni dare ga imasu ka? Di kelas ada siapa? Terus jawabannya bisa seito ga imasu, sensei ga imasu, ada guru, ada murid, seperti itu. Kurasu ni hon ga arimasu, tuh. Di kelas ada buku. Kurasu ni nani ga arimasu ka? Kurasu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Terus, hon ga arimasu, ada buku. Nah, khusus untuk hewan. Hewan meskipun dia pakai imas, makhluk hidup yang bisa bergerak sendiri, tapi dia untuk kalimatannya pakai nani, bukan dare. Soalnya dare itu hanya untuk manusia. Hanya untuk manusia saja. Jadi kalau untuk nanya ada hewan, misalnya di koeng, taman. Koeng ni nani ga imasu ka? Nah, meskipun nani, tapi karena hewan, dia pakai imas. Nani ga imasu ka? Seperti itu. Dan bisa jawabannya neko ga imasu, inu ga imasu, ada kucing atau ada anjing. Next. Nah, kurasu ni seito ga imasu, kurasu ni sukue ga arimasu. Di kelas ada murid dan di kelas ada meja, sukue meja. Nah, sekarang untuk kalimat negatifnya, untuk misalnya tidak adanya. Contohnya nih, di kelas tidak ada murid. Kurasu ni seito ga imasen. Imasen. Tinggal tambahin seng belakangnya. Seperti kalimat negatif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kurasu ni seito ga imasen. Di kelas tidak ada murid. Di kelas tidak ada meja. Kurasu ni sukue ga arimasen. Arimasen. Di kelas tidak ada meja. Di kelas tidak ada siapa-siapa. Kurasu ni daremo imasen. Daremo. Daremo itu siapa-siapa atau siapapun artinya. Bisa juga siapa-siapa. Artinya di kelas tidak ada siapa-siapa. Daremo imasen. Imas jadi imaseng. Imas kalau ada makhluk hidup. Imaseng tidak ada makhluk hidup. Arimas ada untuk benda. Arimaseng tidak ada untuk benda. Gitu. Nah, coba buat nih. Di kelas tidak ada apa-apa. Di kelas tidak ada apa-apa. Berarti itu barang, benda. Kurasu ni nani mo imaseng. Kurasu ni nani mo imaseng. Di kelas tidak ada apa-apa. Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita pakai subjeknya. Kita tambahin subjeknya di depan. Jika tadi tidak ada subjek, sekarang kita tambahin subjeknya. Dan judul nani-nani ha, partikel itu partikel wa. Nani-nani wa, nani-nani ni imas atau ni arimas. Itu digunakan saat menyebutkan lokasi benda, orang, atau tempat. Contoh, gedung sate wa Bando ni arimasu. Gedung sate wa Bando ni arimasu. Gedung sate ada di Bandung. Seperti itu. Sukue wa kurasu ni arimasu. Sukue wa kurasu ni arimasu. Meja ada di kelas. Jadi bendanya dulu, baru tempatnya di mana. Kalau tadi tempatnya dulu dan bendanya itu ada apa tidak. Kalau sekarang bendanya dulu dan bendanya itu tempatnya ada di mana. Seperti itu. Anata wa kokoro ni imasu. Ini bisa buat ngegombal. Anata wa kokoro ni imasu. Artinya kamu ada di hati. Atau watashi no kokoro ni imasu. Kamu ada di hati saya. Seperti itu. Untuk rumusnya, bisa depannya orang, benda, atau tempat. Terus menggunakan partikel wa. Terus dilanjut dengan tempat. Tempat semua itu. Orang, tempat, ni imas, benda, tempat, orang, partikel wa, tempat ni imas, benda,
partikel wa, tempat ni arimas, karena benda pakai arimas. Tempat partikel wa tambah tempat lagi ni arimas, seperti itu. Karena tempat itu juga kata benda, jadi pakainya arimas. Seperti yang di atas tuh, gedung sate wa, itu kan gedung sate kan nama tempat. Terus Bandung itu nama tempat juga, jadi tempat partikel wa, tempat ni arimas, seperti itu. Untuk kalimat tanyanya terserah, bisa orang, benda atau tempat, terus pakai partikel wa, terus doko yang sebelumnya kita sudah belajar, yang artinya di mana. Doko ni, di mana. Imaska atau arimaska. Dan untuk kata tanya selalu diakhiri dengan partikel ka. Imaska itu untuk orang, arimaska itu untuk benda. Contohnya, gedung sate wa doko ni arimaska. Gedung sate ada di mana? Sukue wa doko ni arimaska. Meja ada di mana? Dan watashi wa doko ni imaska. Watashi wa doko ni imaska. Saya ada di mana? Seperti itu. Nah, hong wa sukue no ue ni arimasu. Sukue no ue ni arimasu. Buku ada di atas meja. Nah, ini kalian bisa bikin kalimat sendiri dengan gambar yang ada di sini. Misalnya di situ ada buku sudah. Misalnya ada pensil. Enpitsu wa sukue no ue ni arimasu. Pensil ada di atas meja. Atau enpitsu wa kami no tonari ni arimasu. Pensil ada di samping kertas. Seperti itu. Nah, subjek partikel wa, benda atau tempat. Terus no ue ni atau no shita ni atau nakani atau dan lain-lain. Terus arimasu. Nah, untuk itu ue itu artinya atas, di atas. Shita di bawah. Naka di dalam. Tonari ni di samping. Aida di tengah. Terus mae di depan. Ushiro di belakang. Dan lain-lain. Chikaku ada di dekat. Anata wa watashi no chikaku ni imasu. Kamu ada di dekat saya. Gitu. Pola ini digunakan untuk menyebutkan lokasi benda atau orang secara lebih spesifik lagi. Contoh, hong wa sukue no ue ni arimasu. Hong wa sukue no ue ni arimasu. Buku ada di atas meja. Buku ada di atas meja. Toke wa kabe ni arimasu. Toke wa kabe ni arimasu. Jam ada di dinding. Toke itu jam, kabe itu dinding. Sukue itu tadi meja. Sensei wa Anita-san to Andi-san no aida ni imasu. Sensei, guru, ada di antara Anita dan Andi. Aida di antara, di tengah-tengah. Untuk kalimat tanyanya. Subjek partikel wa doko ni imasu ka atau doko ni arimasu ka. Seperti itu. Saja. Koen no chikaku. Nah, chikaku di dekat tadi, di dekat. Koen no chikaku de tomodachi ni aimasu. Di dekat koen, di dekat taman, bertemu dengan teman. Saya, kalau ada subjeknya pasti itu saya.
Kalau Saptika nggak disebutin itu pasti kalimatnya saya, buat saya Saptika, selalu seperti itu. Di dekat taman saya bertemu dengan teman. Jika menyebutkan kegiatan kata kerja aktif, maka menggunakan partikel D. Nah, kita belajar partikel lagi. Jadi partikel D ini untuk menyebutkan lokasi suatu kegiatan, tapi kegiatannya itu aktif, menggunakan kata kerja aktif, maka menggunakan partikel D. Contoh, koen no chikaku de tomodachi ni aimasu. Tadi aimasu, bertemu, itu kata kerja aktif. Bertemu teman di dekat taman. Kurasu no naka de benkyou shimasu. Kurasu no naka de benkyou shimasu. Benkyou shimasu yang artinya belajar. Belajar itu kata kerja aktif. Kata kerja aktif itu yang kita melakukan suatu kegiatan, kitanya bergerak, seperti itu. Belajar di dalam kelas, artinya. Selanjutnya, ki no shita de asobimasu. Ki yang artinya pohon. Ki no shita, di bawah pohon. Partikel D, terus asobimasu. Asobimasu itu bermain. Bermain kata kerja aktif. Artinya bermain di bawah pohon, gitu. Untuk kalimat tanyanya, subjek partikel wa, doko de, doko di mana, artinya doko de. Terus kata kerja tanya maska, kata kerja aktif tambahin ka karena kalimat tanya, gitu. Selanjutnya ada partikel ya, ya dan nado. Nado ini artinya dan lain-lain, sedangkan ya itu dan artinya. Partikel ya digunakan untuk mewakili penyebutan beberapa hal yang setara. Beberapa hal yang setara. Contoh, kabang no naka ni hon ya enpitsu ga arimasu. Di dalam tas ada pensil dan buku. Nado yang artinya dan lain-lain. Kabang no naka ni hon ya enpitsu nado ga arimasu. Di dalam tas ada pensil dan buku. Ada pensil, buku, dan lain-lain. Rumusnya itu benda 1 partikel ya, benda 2 nado ga imas atau arimas. Kalau untuk kalimat tanya tambahin ka, arimas ka, gitu. Perbedaannya dengan to juga artinya dan. Itu juga untuk benda yang setara, orang dengan orang, hewan dengan hewan, terus benda mati dengan benda mati, seperti itu. Digunakan untuk, nah kalau to itu dia nyebutinnya semuanya, semua benda. Misalnya kalau pakai to, kabang no naka ni hon to enpitsu to. Terus misalnya noto to, buku catatan. Terus misalnya ada apa lagi di tas? Nah misalnya itu aja. Ga arimas. Nah itu benar itu aja. Misalnya nih, kabang no naka ni hon to enpitsu ga arimas. Di dalam buku ada tas dan pensil. Di dalam tas ada pensil dan buku. Tapi kalau pakai to ya itu aja, benar-benar itu aja di dalam tas, nggak ada benda lain. Sedangkan kalau pakai ya itu bisa buat mewakili doang. Misalnya kabang no tuh yang kalimatnya, contoh kalimatnya, kabang no naka ni hon ya enpitsu ga arimasu. Atau pakai nado yang bisa dan lain-lain. Di dalam tas ada pensil, buku, dan lain-lain. Jadi di dalam tas itu bukan cuma pensil dan buku, tapi dia cuma menyebutkan pensil dan buku. Seperti itu perbedaan to dengan ya. Fungsinya sama, tapi kalau to itu harus nyebutin semua bendanya,
Kalau orang semua orangnya. Tapi kalau ya bisa buat mewakili saja, beberapa saja. Bisa 2, bisa juga 3. Untuk mewakili seperti itu. Ya, sudah di akhir dokumen. Saya rasa cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalam. Oh ya, dan juga maaf juga jika berisik ya, karena tetangga Inu lagi kelaparan atau nggak tahu gimana, saya tidak tahu. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata nih. Bye bye.